Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberkahi kita, langkah-langkah kita, hari-hari kita, dan semoga pertemuan yang dirahmati dan berkah olehnya. Akhirnya kita jumpa darat ya. Setelah awal semester kemarin saya dihubungi sama Bu Kaprodi untuk mengajar biomekanik. Terus sekarang saya ngajar applied anatomi, dan sepertinya memang berdasarkan prokes ya. Jadi dibagi, namun saya berharap pembagian ini bukan berarti mengurangi keinginan kita untuk belajar. Intinya kayak gitu ya. Dan terima kasih atas supportingnya dari tim Tulogorejo untuk memfasilitasi hal ini, karena memang kalau kita bicara suatu pemahaman praktis, maka idealnya praktikal langsung. Nah, nanti di sela-sela ini kita akan praktik. Mohon izin, nanti saya butuh probandus 1 orang. Kalau saya sih bebas sebenarnya, cewek cowok nggak ada masalah ya. Tapi biasanya teman-teman milihnya pasti cowok. Nanti siapa dari Anda berdua itu dijadikan korban coretan saya ya. Kita bentuk area tubuh Anda untuk mempalpasi. Nah, tujuan pembelajarannya dari pertemuan pada hari ini ya, yaitu teman-teman nanti bisa mengidentifikasi struktur utama, terutama dari panggul ya, lalu paha, terus lutut ya, termasuk juga tadi ada osteum, tulang, joint, terus struktur khusus seperti otot yang superficial and deep ya, superficial atau dalam. Perbedaannya apa superficial sama dalam? Kemarin di online sudah ada yang bertanya tuh kan, Pak, gimana kita mempalpasi klien kita yang badannya besar Pak, kayak gitu kan, yang gemuk gitu ya, kan itu isinya lemak semua Pak. Ya itu agak tricky memang dalam kita melakukan palpasi klien tersebut. Tapi kalau kita tahu secara strukturnya anatomi normal dan bukan itu tidak normal ya, bukan berarti tidak normal, tapi memang bentuk tubuh orang beda-beda ya, seperti Anda ini ya. Kita belajar dari struktur yang mudah dulu untuk kita pahami ya. Nah, menjadi agak susah lagi ketika struktur otot tersebut ada di bagian dalam ya, maka palpasinya pun butuh effort. Intinya kayak gitu sih. Nah, paling gampang memang struktur superficial atau ototnya yang ada di bagiannya di bawah kulit langsung ya. Nanti saya jelaskan otot-otot mana saja yang superficial dan juga mana yang deep. Nah, selain itu juga nanti teman-teman bisa mengidentifikasi secara postural baik normal maupun abnormal pada pelvic dan lain-lain. Lalu identifikasi dan mendemokan semua gerakan dari anggota gerak hip ya atau pelvic, lalu paha dan lutut ya. Terus juga mampu menggambar ya, menandai tadi, terus mengidentifikasi lokasi origo, insersio. Nah, ini yang penting teman-teman. Origo dan insersio ini hubungannya adalah nanti ketika kita ingin mempalpasi gitu loh. Dengan tahunya bony landmark itu, maka kita akan gampang mengetahui origo dan insersionya. Jadi otot core ini mampu membantu tubuh kita biar lebih stabil untuk melakukan gerakan lainnya. Nah, sebenarnya bukan hanya gambar di sini saja, tapi gambar di sini bagian dari core tersebut. Nah, penting bagi kita pahami otot-otot core itu mendukung stabilisasi pada saat bergerak. Jadi singkatannya ABS itu ABS ya, abdominals. Kenapa abdominals? Karena struktur otot abdominals itu banyak lagi. Ada transversus abdominus, ada rectus abdominus, terus apa lagi? Ada quadriceps lumborum yang paling yang di belakang ya, dan macam-macam. Terus ada quads, quadriceps ya. Kalau di fitness and gym itu biasanya quads singkatannya ya. Terus kalau di belakang ada hams atau hemi, kadang kayak gitu. Kalau beberapa orang-orang luar tuh nyebut hamstring itu bukan hamstring tapi hemi, hams kayak gitu ya. Nah, ini anatomi yang istilahnya gampang untuk kita lihat ya. Kalau Mas Septa yang jadi gambar sini mungkin nggak kelihatan ototnya Mas Septa. Sorry ya. Tapi memang kita harus belajar itu dari struktur yang mudah untuk kita lihat. Coba bayangin. Bukan bayangin ya, lihat. Membayangin takutnya mikirnya kemana-mana ini. Nah, Anda lihat coba struktur pahanya ini.
ya. Pahanya ya. Oke. Nah, terlihat otot rectus femorisnya. Benar? Oke, coba Mas Septa buka. Kelihatan nggak rectus femorisnya? Angel. Textbook harus kita pelajari, tapi klien juga adalah tempat belajar kita. Ya, nggak apa-apa kita ikutin textbook, tapi jangan terlalu textbook ketika memang klien itu berbeda secara kemampuan, secara anatomical, ya. Ya, karena lagi-lagi human, ya. Setiap A, B, C itu beda-beda. Ini saya nggak tahu nih. Saya ngomong kayak gini aja 1, 2, 3, 4 termasuk Masnya mikirnya udah macam-macam nih. Aduh, gila anak saya ini belum kelar ya. Misalnya Mas kayak gitu. Ini lama banget. Misalnya kayak gitu. Anda juga gitu kan. Itu pikirnya udah macam-macam. Seriously. Makanya klien pun begitu. Jadi memandang suatu gerak tubuh manusia nggak sesimpel ketika kita mikir, wah nanti harus latihannya kayak gini. Memang harus kayak gitu. Tapi ketika dia punya masalah anatomi, ya kan? Cewek beda, ya beda. Dulu saya ngajarnya nggak kayak gini loh. Saya dulu ngajarnya pokoknya harus kayak gini. Oke. Sias, spine iliac anterior superior, ya kan kepanjangan tuh ya. Makanya gampangnya sias. Pertama, ya posisi pasien bisa tiduran, ya atau sebenarnya bisa berdiri sebenarnya. Ya tergantung Anda nanti mau meriksanya bagaimana. Untuk kelanjutan pemeriksaan, ya. Terus, locate the iliac crest atau crista iliaca. Tahu crista iliaca? Yuk. Ada kan? Coba cari di textbooknya crista iliaca mana? Crista iliaca yang ini. Nah, ini crista iliaca. Oke. Jadi simpelnya, siapa yang boleh jadi probandus? Ya, boleh, kayaknya dia lebih langsing soalnya Mas. Maaf ya. Begini yang teman-teman lihat, ya sandingkan sama itu. Ya, berarti tangannya agak kayak gini Mas. Enggak. Bohong ya. Ini langsung kelihatan nih, crista iliacanya mana? Hop. Nah, ini crista iliacanya ya. Ya. Sebelum teman-teman palpasi ke sini crista iliacanya, coba teman-teman punya sendiri. Kan masih punya kan? Iya, pegang aja sendiri. Nah, ini crista iliacanya. Gitu ya. Nah, udah ketemu crista iliacanya, terus slide your fingertips anteriorly. Anteriorly itu apa? Ke depan. Terus interiorly. Belakang. Itu posterior, Mas. Interior ke bawah. Agak sedikit ke bawah, ya. Atau inferior lah. Nah, nanti teman-teman di situ akan ketemu protruding, itu seperti tonjolan. Nah, tonjolan itulah yang disebut dengan sias atau asis tadi. Jadi pertama temuin crista iliaca, ya. Terus slide your fingertip, nih ujung jarinya ke arah anterior. Tek 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 tek. Nah, ini dia. Tonjolan berasa Mas saya pegang? Yes. Ini yang disebut dengan sias. Oke, izin saya gambar. Relax. Nah, jadi teman-teman kalau belajar kayak gini nih, izin dulu sama temennya ya. Nah, ini kan ada fatnya, kan angel ya. Ya apalagi saya ya. Nah, tapi kita harus sambil palpasi. Nice. Oke. Terus spidolnya dingin Pak? Spidolnya dingin? Kamunya yang terlalu panas kali Mas? Oh tidak tahu Pak. Oke ya, izin ya. Iya betul sekali itu siasnya. Sip. Ini kalau diambil garis lurus, harusnya ini sejajar, harusnya, ya. Tapi ada beberapa klien yang tidak sejajar. Tidak sejajar di sini ada kemungkinan tinggi kaki yang berbeda atau length, apa ya namanya tuh, length. Saya lupa pokoknya ya. Jadi mohon maaf. Jadi panjang kakinya beda antara kanan sama kiri, ya. Itu bisa banyak macam.
Ada yang karena memang bawaan lahir, ada yang karena cedera, ada yang satu hyperextend, ada yang enggak. Kayak gitu. Ya, banyak macamnya. Nah, kalau udah ketemu kayak gini gampang. Set. Ya, ini sias. Saya tanpa perlu melihat sudah pas di titiknya ya. Salah nggak? Nah, yes. Saya nggak perlu melihat pun sudah langsung. Intinya kayak gitu. Nah, maka sering-seringlah menggambar tubuh teman Anda, orang tua Anda, terus palpasi. Yes, bener. Untuk nanti ke klien itu nggak perlu gambar-gambar lagi terlalu banyak kayak gini. Nek semua klien kamu gambar kayak gini gitu ya. Patokannya dari sini. Sebenarnya dari Krista Iliaka. Ya, dari Krista Iliaka. Tek 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 ketemu sias. Ya, ketemu sias. Dari sias, maaf ya Mas, turun lagi ya. Ada tonjolan. Maaf ya Mas. Ini aja saya butuh palpasi secara detail. Keri ya Mas? Enggak ya. Enggak jauh, ini ada tonjolan lagi. Ya. Enggak jauh dari itu ada tonjolan lagi. Nah, sejajar nggak tangan saya? Sejajar. Kurang lebih sejajar. Tonjolan agak dalam. Ya. Nah, itu CI. Ya, spina iliaca anterior inferior. Ya, tonjolan kecil. Jadi agak kesini lagi, tonjolan lagi. Oke, itu CI tadi. Ya, kalau di kos mungkin bisa lah ya, agak dikit ya. Oke. Atau jadi turun aja sedikit. Ini sias, turun. Ini agak dalam soalnya. Tek, ini CI-nya. Makanya saya tadi nekennya lebih neken ya Mas. Yes. Ya, jadi CI tek sini. Dari sias turun. Set. Nah, fossa iliaca yang ini. Nih. Jadi dari Krista iliaca itu kan, locate the iliac crest, ya kan? Cari Krista iliaca dulu. Hop, udah ketemu nih Krista iliacanya. Dari Krista iliaca, your fingertip atau tangan kamu dorong ke sisi medial, geser ke sisi medial, ke dalam sini berarti, gitu ya. Dorongnya agak dalam, karena di situ ada otot. Nah, otot apa tadi? Di sini. Iliacus. Iya. Dia ada dua otot yang bekerja untuk gerakan hip flexion. Apa saja? Ilio untuk hip flexion. Ayo, otot apa namanya? Iliopsoas. Yes. Psoas ada dua lagi. Psoas mayor dan psoas minor. Gitu ya. Nah, inilah letak di mana fossa iliaca. Fossa itu adalah tempat, iliaca itu ada iliacusnya tadi. Ya, dari Krista iliaca. Tangan Anda ke arah hup. Sakit memang, sakit. Sorry ya Mas ya. Karena memang dari Krista iliaca ini agak dalam. Bahkan kalau memang mau lebih dalam lagi, megangnya dari sisi abdominal bagian lateral. Hup. Nah, kerasa ya Mas ya? Nah, kalau kuku Anda panjang, susah tuh. Makanya kemarin saya ada yang komentarin tuh ya. Mas, kalau palpasi belajar kukunya dipotong. Nanti ketika Anda palpasi, kuku Anda nyucuk ke kulit dia, sakit. Ya. Nah, tuh ya. Yang pakai kutek-kutek nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi kukunya jangan panjang. Cek. Nih siasnya ya. Oke, kalau siai dia agak ke bawah dikit ya. Oke, sekarang fossa iliaca. Fossa iliaca. Nggak usah gemeter Mbak. Saya bantu ya, maaf. Nah, come on. Ada. Iya, oke. Oke, sakit ya. Ya, jadi gampangnya dari sias ini kita agak tekan ke dalam sini. Oh, kalau sakit bener berarti Pak?
Bukan terus sakit bener, nggak kayak gitu. Jadi gampangnya kita paham bony landmarknya dulu, ya kan? Dari sini kita geser ke arah medial. Nah, dalam sini. Gampangnya, oke, ini coba tangan kamu sendiri aja biar nggak geli. Kamu pegang di sini ya. Ya, pegang di sini ya. Ini no contraction ya, masih biasa aja ya. Sekarang kamu hip flexion coba Mas. Hip flexion. Nice. Ada kontraksi? Iya. Yes. Itu dimana otot ilio dan psoas berkontraksi dari gerakan hip flexion tadi. Nah, letaknya di situ. Nah, untuk taunya di situ sambil digerakin. Intinya kayak gitu ya. Oh, detok dikit, sorry. Simpelnya kita temuin dulu patelanya. Jelas nyari patela gampang ya. Tekuk dikit. Patela atau kneecap ya. Apa? Tulang sesamoid, Bro. Sesamoid. Oke, tekuk. Oke, ini patelanya ya, sudah saya gambarin. Nanti ini akan berubah lagi nih, karena kalau di posisi lurus sama ditekuk, letak patela itu akan berubah. Kalau posisinya nekuk kayak gini, ya, patelanya itu akan ke arah inferior, anterior, inferior. Tapi kalau semisalnya dilurusin seperti ini, patela itu akan bergerak ke arah kebalikannya, apa? Superior, posterior, gitu ya. Jadi ini ke atas dan agak sedikit ke belakang. Dan kalau dia fleksi, set, dia akan ke depan. Oke, ke depan dan agak sedikit inferior, gitu ya. Makanya tadi saya agak middle kayak gini. Terus di sininya ini ada tendon patellaris sebenarnya. Oke. Kecil sebenarnya tendon patellarisnya, dia letaknya di tuberositas tibia. Tuberositas tibia itu di sini. Oke. Nah, tuberositas tibia ini ya. Kok nggak kelihatan ya? Coba ngadep sana, Mas. Tuberositas tibia ini tepat melekatnya tendon patella dan juga tendon dari quadriceps. Ya, tendon quadriceps. Nah, dari sini kita bisa mempalpasi medial condylus dari tulang femur dengan berpatokan patella. Setelah teman-teman tahu patella, ya kan? Di situ apa? Belahnya. Nah, nih condylus lateral. Nih. Ya. Terus bawahnya itu ada condylus tibial. Dari ekstensi ke arah fleksi, gerakan patella kemana? Yes, sebenarnya ya itu benar, tapi ada gerakan lain sebenarnya di tulang tibia kita. Ketika dari kita berjalan seperti ini, ya kan? Kalau kita naik jasa berjalan, tek, ini kan ada fleksi nih ya. Ketika naik fase swing, udah diajarin ya, materi belajar. Nah, fase swing seperti ini. Terus sebenarnya dari gerakan fleksi ke ekstensi, tibia kita itu rotate.
Rotate itu berputar, rotasi, ya, sedikit ke arah medial. Nah, itu yang kadang orang lupa di situ, ya. Jadi kalau teman-teman ingin melatih jalan pada klien yang mengalami gangguan pola jalan, jangan lupa rotatekan tibianya ke arah medial dari posisi ekstensi, terutama pasien stroke gitu ya. Oke, thank you for your attention today. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, protokol, jangan kumpul-kumpul dulu. Saya sering banget ngeliat anak-anak muda ya kumpul-kumpul di warung kopi. Ya memang enak sih kumpul-kumpul. Please jaga-jaga dulu. Kita nggak tahu ya. Nah, kita tetap jaga-jaga. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.